Setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164 call center dan ajib siap melayani. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Pelayanan nyata bagi warga ibu kota. Kerja tanpa lelah, memberikan yang terbaik. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164 call center dan ajib siap melayani. Setia. Urus izin di Jakarta, diajibin aja. Kita juga akan bersama nih ngobrol-ngobrol seru tentang yang begitu saya cintai. Apa itu? Ya, benar. Kota Jakarta tercinta. Dan juga satu hal lagi nih rekan SN Jakarta dan warganet, yakni tentang yang begitu saya sayangi. Apa itu? Pastinya jawabannya bukan kamu, tapi yang begitu saya sayangi yaitu uang, uang, dan uang. Karena ada uang, abang disayang. Kalau nggak ada uang, abang tetap disayang. Bu Arli, ini kalau bicara soal kota global begitu ya, ini di benak saya tuh langsung kepikiran dari kemarin tuh saya ngebayangin kita berdua ada di London, Tokyo, New York. Pertanyaan saya, bisa Jakarta seperti itu, Bu? Bisa ya, Bu ya? Insya Allah bisa. Jakarta sudah punya modalitas yang besar untuk menjadi sebuah kota global. Memang ada banyak hal yang masih merupakan room for improvement untuk kita tingkatkan bersama-sama. Untuk itu kita terus tingkatkan sinergi, kolaborasi, dan jangan bosan-bosan kalau saya sering main ke Pemprov. Dan tentunya kita semua yang paling penting adalah punya komitmen dan semangat untuk bisa menjadikan Jakarta sebagai kota global yang sukses. Luar biasa! Solusi empati tegas inovasi andal. 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 Di hari yang berbahagia ini, kita juga akan bersama nih ngobrol-ngobrol seru tentang yang begitu saya cintai. Apa itu? Ya, benar. Kota Jakarta tercinta. Dan juga satu hal lagi nih rekan SN Jakarta dan warganet, yakni tentang yang begitu saya sayangi. Apa itu? Pastinya jawabannya bukan kamu, tapi yang begitu saya sayangi yaitu uang, uang, dan uang. Karena ada uang, abang disayang. Kalau nggak ada uang, abang tetap disayang. Apa? Tetap disayang. Oh, tetap disayang. Alhamdulillah, ternyata abang masih tetap disayang meskipun nggak ada uang. Kita tepuk tangan, luar biasa. Ini rekan SN Jakarta di sini ya, luar biasa. Nampaknya menjaga reputasi dan juga cita di depan ASN Provinsi Kalimantan Timur ini nampaknya nih. Baik, Jakarta dan uang ini adalah dua hal tersebut yang akan menjadi topik hangat di podcast Rabu Belajar hari ini. Karena kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa dan begitu menginspirasi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Dengan hormat, Dr. Arliana Abu Bakar. Assalamualaikum Bu Arli. Waalaikumsalam Mas Aldi. Apa kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah. Semangat sekali ya. Baik, semangat Semangat dong. ya, apalagi kita hari ini juga banyak sekali nih yang menyaksikan kita nih Bu. Ada teman-teman BI tadi saya lupa beli tepuk tangan dong buat teman-teman BI, luar biasa. Ini ada jajaran Ibu nih yang begitu luar biasa nih Bu. Saya koordinasi dari pagi, malam, siang, sore, malam, seminggu kayaknya saya koordinasinya Bu. Tentunya saya senang sekali nih Bu, akhirnya Ibu bisa hadir di podcast Rabu Belajar. Biasanya kita kalau ketemu di acara-acara ya Bu ya, akhirnya kita bisa ngobrol seru bareng nih Bu bersama dengan rekan ASN Jakarta dan warganet. Terima kasih Bu sudah hadir di podcast Rabu Belajar. Sama-sama Mas Aldi. Bagaimana nih Bu kabar dari stabilitas keuangan dan inflasi di Jakarta? Ini masih aman terkendali atau kita perlu waspada nih Bu? Alhamdulillah dan insya Allah akan selalu aman terkendali. Selalu aman terkendali ya Bu? Insya Allah. Serius Bu? Iya bener. Bener. Tapi kok di rekening saya uangnya nggak aman ya Bu ya? Emang nggak ada uangnya kali. Nah itu dia Bu, fluktuatif banget gitu Bu. Kayaknya tuh uang mau cepet-cepet pergi aja gitu dari rekening saya, mau buru-buru jadi mantan. Kok jadi ingat kamu? Halo mantan, apa kabar? Bercanda Bu, boleh Bu ya, kita bercanda pagi-pagi Boleh, Bu ya. boleh. Oh Ibu nampaknya ketawanya sangat menjiwai banget. Ada mantan juga Bu, mau yang disapa enggak ya? Kita beri tepuk tangan dong buat Bu Ada, luar biasa. Baik, rekan ASN Jakarta dan warganet, saya yakin ini juga pasti sudah tidak sabar ya sama seperti saya nih untuk menyimak diskusi seru kita hari ini yang tentunya bukan tentang mantan, tapi hari ini kita akan membahas berbagai tantangan menjadikan Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis skala regional maupun global. Bu Arli, ini kalau bicara soal kota global begitu ya, ini di benak saya tuh langsung kepikiran dari kemarin tuh saya ngebayangin kita berdua ada di London, Tokyo, New York. Bisa nggak suatu saat kita ke situ ya Bu ya? Bisa. Bisa ya? Tapi Bisa. pertanyaan saya bukan itu, pertanyaan saya bisa Jakarta seperti itu Bu? Bisa. Bisa ya Bu ya? Insya Allah bisa. Kita bahas semua nanti ya Bu tantangannya Siap. Bu ya. Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen memperkuat peran Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis skala regional maupun global pasca pemindahan ibu kota negara ke depannya. Hal ini sejalan dengan komitmen PJ Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono yang dibuktikan dengan berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta dalam pencapaian sukses Jakarta untuk Indonesia. Bicara mengenai Jakarta untuk menjadi kota global, sebagai kota global, ini tentunya erat kaitannya dengan perkembangan atau pertumbuhan perekonomian. Sebagai sarana edukasi publik Bu Ali, pertama, bagaimana nih gambaran perekonomian di Jakarta saat ini Bu? Oke, jadi kalau kita bicara mengenai Jakarta, itu kita bisa lihat bagaimana share Jakarta terhadap pertumbuhan nasional. Nah, share Jakarta terhadap pertumbuhan nasional itu sekitar 16,83%. Jadi hampir 17%. Nah, ini juga membuktikan bahwa betapa pentingnya peran Jakarta di dalam mendukung perekonomian nasional. Dan alhamdulillah di triwulan kedua kemarin perekonomian Jakarta tumbuh. Itu mencapai 5,13% dan angka ini meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,95% dan tentunya ini didukung oleh mobilitas dan juga aktivitas dari masyarakat Jakarta dan juga mulai banyaknya event-event nasional maupun internasional. Nah, kalau mau lebih dalam lagi, apa sih sebenarnya yang menyebabkan pertumbuhan di Jakarta itu gitu. Nah, ini kita bisa dalami lagi. Pertama, itu adalah sumbangan dari konsumsi rumah tangga. Nah, konsumsi rumah tangga ini mencapai 63% pangsanya. Tinggi ya? Besar justru, 63%. ya. Kedua, investasi. Nah, investasi ini sekitar 33,3% share-nya. Baru yang ketiga ini adalah konsumsi pemerintah sekitar 13% terhadap share pertumbuhan di Jakarta. Nah, dari sisi konsumsi rumah tangga ini memang kelihatan dari beberapa indikasi seperti ada peningkatan penjualan retail, kemudian juga konsumsi, ada juga di sini adalah indeks untuk konsumsi di bidang hotel dan juga restoran. Nah, investasi juga sama, itu juga meningkat terutama sejalan dengan terus berkembangnya dan terlaksananya program-program proyek strategis dan juga dari sisi konsumsi pemerintah ini juga kita lihat dari adanya komponen biaya belanja pegawai. Nah, ada satu sektor lagi. Memang dia secara share dia kecil ya, sekitar 2,22%. Nah, ini adalah namanya lembaga non-profit yang melayani rumah tangga.
Nah, walaupun share-nya kecil, tapi pertumbuhannya itu tinggi dia. Ini bahkan mencapai 9,53% pertumbuhannya. Ini karena dukungan dari kegiatan untuk berbagai organisasi keagamaan dan juga kegiatan dalam rangka mendukung Pesta Demokrasi 2024 gitu. Nah, itu dari sisi yang nyumbang. Nah, kalau kita lihat lalu sektornya apa aja sih yang paling banyak berperan? Nah, di Jakarta ini yang paling banyak berperan itu memang masih informasi komunikasi, kemudian juga perdagangan, dan kemudian juga jasa perusahaan. Jadi itu kita lihat dari secara struktur ekonomi yang mendukung pertumbuhan di Jakarta. Menarik sekali Bu Ali. Tadi saya sempat tercengang gitu ya, artinya konsumsi rumah tangga itu menyumbang lebih dari 60% begitu ya. Ini contohnya tuh kayak apa? Kayak kita belanja begitu atau bagaimana? Konsumsi rumah tangga yang dimaksud tuh seperti apa nih Bu? Ya, jadi bagaimana kapasitas dari rumah tangga di dalam mendukung konsumsi. Jadi mereka melakukan konsumsi, mereka belanja, itu kan artinya menggerakkan perekonomian. Makanya nanti mungkin kita perlu bahas juga nih bagaimana peran UMKM. Berarti karena penduduknya dan UMKM yang di Jakarta ini memang sangat saling mendukung dan menggeliat gitu ya artinya ya Bu ya? Saling menggeliat, nah itu kelihatan itu. Nah, salah satu indikator lain sebenarnya ya kalau kita mau ngelihat dari peran rumah tangga Konsumsi ini rumah tangga adalah tadi ya? peningkatan dari tabungan atau dana pihak ketiga dari masyarakat di Jakarta. Nah, di triwulan 2 ini tumbuhnya itu 7,85%, tapi kreditnya juga tumbuh sekitar 7,96%, dan ini juga kredit ini tidak hanya untuk konsumsi tapi juga untuk investasi mereka. Dan kalau kita lihat memang dari sisi pertumbuhan kreditnya itu memang untuk seperti real estate, kemudian juga dari kegiatan lainnya. Nah, selain dari itu sebenarnya ya kalau kita mau lihat dari aktivitas masyarakat, ada KRIS namanya. KRIS itu kan KRIS ya. Nah, KRIS, QRIS atau apa nih Bu? KRIS, Quick Response Indonesian ya? Standard, KRIS. Manggilnya KRIS, ya. Mas KRIS gitu. Mas KRIS, siap. Ini sebenarnya menunjukkan bagaimana aktivitas masyarakat secara retail. Nah, di Jakarta ini memang kita sebenarnya punya target. Di tahun 2023 ini kita punya target untuk pengguna baru, dan alhamdulillah di Juni kemarin sudah hampir 60%. Nah, secara akumulasi dari sisi target jumlah pengguna di Jakarta ini karena skala ekonominya besar itu 14% dari total pengguna KRIS secara nasional. Itu adanya di Jakarta. Itu dari sisi pengguna. Nah, dari sisi merchant ataupun volume transaksi ini juga sudah hampir 97% dari target. Jadi sudah banyak orang yang menggunakan KRIS, dan ini secara nasional akumulasinya itu sekitar 18%. Nah, hanya ini kalau saya boleh share sedikit ya. Nah, memang perluasan KRIS ini nggak cuma di mall sebenarnya harapan kita, tapi tidak hanya untuk konsumsi barang, tapi juga dilakukan di rumah sakit, di sekolah. Nah, itu juga kita bisa lakukan. Nah, sayangnya di Jakarta ini masih belum merata. Jadi akseptansi penggunaan KRIS kalau di Jakarta ini mayoritas masih di Jakarta Selatan, anak Jaksel, 45% di situ. Saya makan gado-gado di Pujasera pakai KRIS Bu. anak Jaksel bukan, anak Jaksel. Iya di sini sebelah Bu. Jadi Jakarta Selatan 45%, kemudian pangsanya di Jakarta Timur 18%, Jakarta Pusat 16%, Jakarta Barat 13%, dan Jakarta Utara 10%. Kalau paling rendah justru di Jakarta Utara. Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu memang yang paling rendah. Nah, itu kita juga berharap bahwa akseptansi KRIS ini tidak hanya terpusat di Jakarta Selatan, tapi juga di wilayah Jakarta lainnya. Baik, sangat menarik Bu. Ini baru pertanyaan pertama saja ini saya sudah sangat tercengang ya, informasinya luar biasa Bu Arli. Lalu bagaimana nih Bu dengan perkembangan inflasi di Jakarta? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan ke Ibu nih kayaknya nih. Kalau ketemu Ibu, Bu inflasi aman gitu ya. Mungkin Ibu jangan bosan Bu untuk menjawab pertanyaan ini Bu, karena rekan SN Jakarta dan warganet nih ingin tahu nih Bu, bagaimana nih Bu perkembangan inflasi di Jakarta nih Bu, secara sederhana Bu bisa disampaikan Bu. Oke, jadi kalau bicara inflasi ya, jadi inflasi ini memang penting untuk kita jaga levelnya pada level yang rendah dan stabil. Nah, itu kuncinya, rendah dan stabil. Nah, karena inflasi yang rendah dan stabil ini menjadi prasyarat untuk bisa ekonomi tumbuh secara berkelanjutan. Dan inflasi yang tidak terkendali ini bisa berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menjadikan negara itu tidak menarik untuk menjadi tujuan investasi. Untuk itu penting buat kita untuk bisa mengidentifikasi ketika terjadi inflasi, apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab inflasi itu? Gitu ya? Betul. Nah, kalau kita bicara inflasi di Jakarta, itu memang share Jakarta itu 26,9%. Jadi 27% itu pangsa nasional itu dari Jakarta. Artinya berkontribusi terhadap nasional 20,
26,9, hampir 26,9. 27%. Wah, luar biasa, Tuh. kita bertepuk tangan. Artinya itu besar sekali ya, Bu Iya. ya. Dari semua daerah di Indonesia kita menyumbang hampir 27% Iya. untuk perekonomian nasional. Ya, itu artinya bagaimana keberhasilan Jakarta di dalam menjaga inflasi itu akan sangat menentukan inflasi secara nasional. Wah, artinya sukses Jakarta untuk Indonesia. Kita bertepuk tangan sekali lagi lah. Untuk Jakarta ini. Berarti artinya Jakarta ini memang memiliki peran yang sangat Ya. penting ya untuk ekonomi nasional. Betul. Berarti Nah, ya. di Juli Baik, kemarin, baik. alhamdulillah sih inflasi Jakarta bisa terkendali ya. Oh, sekitar- inflasi Jakarta terkendali ya, Bu ya? terkendali. Jadi sekitar 2,81%, dan ini menurun dibandingkan dengan sebelumnya yang sebesar 3,2%, dan ini di bawah inflasi nasional yang sebesar 3,08%, sehingga kita optimis ya bahwa kita akan dapat mencapai dan menjaga tingkat inflasi kita itu di dalam range tahun 2023, yaitu 3 plus minus 1%. Nah, kalau saya boleh bedah lagi nih, seperti tadi saya sampaikan, lalu apa sih sebenarnya yang menyebabkan inflasi di Jakarta ini ya? Kalau kita istilahnya tuh disagregasi gitu ya, kita kenal ada istilah core inflation, ada administered price, dan juga volatile food. Nah, core inflation ini memang inflasi yang disumbang atau dipengaruhi dari faktor fundamental seperti interaksi permintaan dan penawaran, kemudian juga lingkungan eksternal. Kalau kita sering dengar imported inflation sebagai perekonomian terbuka, itu adalah karena nilai tukar, harga komoditas internasional, kemudian juga inflasi di mitra dagang, ataupun dari expected inflation. Orang yang memang menganggap oh ini harga bakal naik, itu core inflationnya. Nah, untuk Jakarta ini sudah semakin turun, dan juga di dalam administered price juga memang ini inflasi yang memang disumbang dari harga kebijakan. Artinya seperti BBM, kemudian listrik. Nah, untuk Jakarta memang itu juga sudah mulai melandai karena dampak dari kenaikan BBM di September 2022 itu tail risk-nya udah mulai sangat turun gitu, udah hampir habis. Nah, memang yang masih menjadi PR ini memang di hampir semua daerah ini adalah volatile food. Makanya namanya juga udah volatile food gitu. Fluktuatif. Ya? Nah, ini yang memang dia akan sangat dipengaruhi oleh shock dari kelompok bahan makanan. Nah, terutama dari alam gitu ya. Contohnya, nah, apalagi contohnya seperti apa tuh? Contohnya misalnya gangguan panen. Nah, itu juga ya, kemarau. betul, apa itu kemarau, pasokan pangan kemudian ini ya? juga ketersediaan lahan yang secara struktural gitu. Nah, buat Jakarta apalagi, karena untuk food security-nya Jakarta itu 95% kita tuh penyediaan pangannya itu memang dari luar Jakarta gitu. Dan ini yang makanya penting ya, agrikultural tuh sebenarnya penting banget di kita ya, Bu ya. Artinya kita menanam tanaman-tanaman di rumah begitu ya, untuk makan kita sendiri itu ternyata penting ya buat Jakarta ya. Ya, jadi kalau Jakarta sesuai dengan kotanya kan kita sebenarnya kota urban ya. Ada istilah urban farming. Nah, urban farming itu kan nanti kita ada yang di dalam pot, kemudian kadang-kadang ada ikan juga, Bu, betul, fish farming. Iya. Nah, ini juga akan punya dampak terhadap bagaimana strategi kita. Seperti tadi ya, kalau misalnya kita kan ada strategi 4K tuh untuk pangan. Bagaimana kita menjaga keterjangkauan harga. Harganya itu juga bisa tetap dapat dibeli oleh masyarakat. Kedua, ini adalah ketersediaan pasokan. Jadi kita punya uang, barangnya nggak ada juga susah. Ya, nah, ketiga, kelancaran distribusi. Ada barang tapi nggak bisa masuk misalnya karena misalnya hujan atau tertahan gitu. Dan yang terakhir adalah komunikasi yang efektif. Nah, ini penting supaya orang yakin bahwa sebenarnya cukup bahan makanan di kita, sehingga nggak perlu kita kemudian berbondong-bondong misalnya kayak rebutan beli gitu. Nah, ini yang sangat penting di dalam pengendalian inflasi di Jakarta. Menarik sekali, Bu. Artinya kondisi perekonomian di Jakarta ini tetap tumbuh dan juga malah ada peningkatan begitu ya, Bu ya. Padahal kalau saya baca di berita itu ekonomi global kan sedang mengalami perlambatan justru ya, Bu ya. Nah, ini apakah pertumbuhan ekonomi dan inflasi ini nih akan tetap sampai tahun 2023 ini, prospeknya bagaimana nih, Bu, terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi ini, dan apa saja sebenarnya tantangan-tantangan yang harus kita waspadai nih, Bu, ke depan nih, Bu, untuk bisa mempertahankan atau meningkatkan itu lagi nih, Bu? Ya, kalau untuk Jakarta ini dari proyeksi kita proyeksikan ini akan tetap tumbuh tinggi ya. Jadi tetap sekitar tumbuh tinggi ya? Ya, sekitar 4,8 sampai dengan 5,2
dan ini juga sejalan dengan perekonomian secara nasional, dan ini ada beberapa hal yang bisa menjadi pendorong. Tentunya mobilitas masyarakat yang semakin meningkat. Kemudian juga di sini kita lihat bagaimana optimisme dari masyarakat, kemudian juga berbagai aktivitas pariwisata, kemudian juga proyek infrastruktur. Tapi kita memang harus terus mencermati beberapa resikonya ya, terutama tadi dari global seperti intensitas geopolitik, kemudian juga pemulihan Tiongkok yang tertahan, dan juga berlanjutnya stance moneter Itu ketat harus di kita waspadai Amerika itu, itu Bu, ya? harus diwaspadai. Tapi tentunya kita kan punya TPID ya, kita punya TPID, kemudian tentunya koordinasi antara Bank Indonesia dengan TPID juga akan terus memonitor berbagai risiko dari potensi inflasi, baik yang berasal dari global, kemudian dari nasional maupun dari Jakarta itu sendiri. Dan kita sih melihat untuk inflasi di Jakarta, kita tadi optimis ya, kita akan ada di dalam range 3 plus minus 1, dan kita juga perkirakan ini bisa turun karena ada normalisasi dari kenaikan harga BBM yang tadi saya sampaikan, yang kemarin di bulan September itu udah mulai turun, dan kita juga meyakini terjaganya pasokan pangan. Terutama di sini juga ada kegiatan yang kita lakukan dalam kerangka GNPIP atau Gerakan Nasional Pengendalian Pangan. Nah, ini dilakukan secara nasional. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam lagi potensi resikonya, ini sebenarnya kita bisa bagi dua ya. Potensi resiko yang sifatnya seasonal. Nah, seasonal ini bisa jadi karena seperti ada gangguan yang potensi El Nino di Agustus sampai dengan September. Ini potensi terhadap panen gitu, dan juga kebutuhan yang sifatnya itu seasonal, mau libur gitu, mau hari raya, nah itu meningkat tuh. Tapi sebenarnya ada risiko struktural yang penanganannya itu memang harus dilakukan secara lintas institusi dan juga perlu koordinasi, seperti menurunnya lahan pertanian secara umum. Kemudian juga sekarang petani muda itu semakin berkurang, mereka lebih memilih lapangan usaha yang non pertanian, dan juga mekanisasi dan modernisasi pertanian. Nah, itu kita harus selesaikan secara struktural. Kemudian juga fenomena perubahan iklim. Nah, ini juga penting karena berubahnya musim panas, musim dingin ini akan mempengaruhi efektivitas dari musim tanam dan optimalisasi dari pemanfaatan tanah, dan juga ini tren kenaikan sewa rumah dan kontrak rumah yang ini semakin meningkat. Jadi itu adalah beberapa risiko struktural yang memang penanganannya harus dilakukan secara lebih serius dan dalam jangka menengah panjang. Bagaimana pandangan Ibu terkait Jakarta ke depannya nih, Bu? Hal-hal apa yang perlu kita cermati, Bu? Jadi kalau kepindahan IKN nanti ke Nusantara ya, jadi tahun 2024. Apakah semua investor itu akan lari ke situ semua? Jadi Jakarta ntar nggak kebagian apa-apa Nah, gitu, ini Bu? kita perlu lihat nih Jakarta ini gimana nih gitu. Kalau gimana kita nih, Bu? melihat di sini memang DKI Jakarta ini akan tetap relevan sebagai pusat ekonomi, pusat keuangan, dan juga pusat bisnis, dan kondisi ini juga sudah diperkuat ya. Jadi di dalam rencana kerja pembangunan daerah Jakarta tahun 2024 ini visi Jakarta itu akan menjadi kota global pasca IKN yang akan pindah, dan tentunya Jakarta di sini punya komitmen untuk terus berkontribusi secara optimal ke dalam ekonomi nasional, sehingga perlu melakukan transformasi menuju kota global. Nah, kalau kita lihat sebenarnya Jakarta ini udah punya beberapa modalitas. Udah punya modal. Udah untuk punya menjadi modalitas pusat ekonomi untuk bisnis bisa ini. betul. Nah, modalitas itu pertama ya kalau kita lihat dari karakteristik dan posisi DKI Jakarta sebagai hub yang didukung oleh wilayah sekitarnya sebagai megacity atau Jabodetabek. Ya. Nah, salah satu ciri-ciri dari urban economy terutama Jakarta ini adalah batas daerah Jakarta dengan daerah Botabek ini udah merupakan gelembung ekonomi. Jadi beda kalau misalnya kita pindah dari satu provinsi ke provinsi yang lain kan suka lewat sawah tuh. Selamat datang, selamat ke kabupaten mana. Tapi kalau ada gapuranya ya, tulisannya. Selamat datang betul. Atau selamat tinggal ya, gitu kan. Nah, tapi kalau Jakarta ini perbatasan misalnya antara di Bintaro deh misalnya. Antara Jakarta dengan Tangsel itu cuman di jalan aja gitu. Dan benar-benar. gelembung ekonominya itu agak susah kalau kita penggal, karena akan pecah bubble-nya, akan mengganggu dari perekonomian semuanya. Jabodetabek akan terganggu. Nah, kita juga lihat kalau kita lihat ya sekarang nih ya, UMP di Jabodetabek ini, UMR-nya Jabodetabek, UMR-nya Bodetabek ini sudah dekat dengan Jakarta.
Dia akan udah jauh dari UMP-nya Jawa Barat dan Banten. Kalau Jakarta kan sekitar 4,9 ya. Jadi di sekitar range-nya sekitar 4,7 sampai dengan 5,2 juta. Bahkan di Bekasi itu udah 5,2 tuh UMR-nya. Jadi sudah dekat. Kemudian juga kita lihat bagaimana wilayah Jakarta ini yang bekerja di Jakarta itu penduduknya memang udah dari wilayah sekitarnya. Itu faktor yang pertama. Modalitas pertama kita sudah punya dukungan dari megacities di Bodetabek. Ya. Itu Termasuk penting hari itu. ini juga banyaknya teman-teman dari luar daerah nih Bu, teman-teman kita nih yang kerja di PTSP ya. Itu. Kemudian yang kedua kita lihat ketersediaan infrastruktur ya. Oh, infrastruktur dan juga infrastruktur. transportasi. Di sini kita lihat ada tol, pelabuhan, Ya. itu sudah ada dengan standar internasional. Juga kita LRT, lihat Bu, bahkan transformasi yang baru publik di- juga. Publik di sini seperti ada Transjakarta yang terintegrasi ya, Ya. pembayarannya lewat Jaklingko. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini juga penting adalah ketersediaan tenaga kerja dan SDM yang berkualitas. Jadi kita lihat memang kalau persentase penduduk menurut tingkat pendidikan ya di Jakarta ini lebih tinggi memang dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Nah, kita belum bandingin sama negara lain nih. Iya, Tapi iya. di Indonesia memang lebih besar, terutama yang dari universitas itu sekitar 20,5%, SMK sekitar 21,88 dan SMA sekitar 27,51%. Jadi udah ada sebetulnya modalitas untuk bisa mendukung Jakarta berhasil sebagai kota global. Tapi kita kan juga butuh sektor investasi kan ya Ya. Bu. Nah, ini dari kacamata bisnis dan investasi, sektor usaha apa nih Bu yang potensial untuk dilakukan di Jakarta atau biar dia cepat melakukan realisasi investasi nih Bu? Apa Ya. nih Bu? Ya. Saya tiba-tiba mau bikin usaha nih kayaknya nih Iya. Bu. Saya tadi belum jawab pertanyaan Mas Aldi Oh, tuh belum jawab ya, Bu, ya? mengenai potensi daya tarik Iya, investasi potensi ya. daya tarik investasi. Jadi Nah, memang ini kalau apa nih potensinya nih, Bu, kalau yang- di kita memang kalau di Jakarta ini kan memang prioritas investasi pemerintah ya. Kalau kita lihat kan memang kemarin seperti Jakarta Investment Forum tuh kita menawarkan 21 proyek ya, terutama potensial. memang di sektor transportasi, properti, perumahan dan juga industrialisasi gitu. Oh, Dan transportasi, properti, properti dan- perumahan dan transportasi ini ya, sangat tiga. menjanjikan di Iya, Jakarta di ya. Jakarta ini masih sangat menjanjikan ya, karena memang kesitulah arah kita untuk memperkuat Jakarta sebagai kota global dan Global tentunya di sini lagi-lagi kita harus kolaborasi ya. Jadi jangan bosen kalau lihat saya ya sering main ke Pemprov gitu. Nah itu makanya terakhir kan saya suruh saya mohon Bu tolong Bu datang ke podcast Ibu Belajar, kayak saya ketemu Ibu terus gitu ya. Jadi kalau Untung hari ini datang nih langsung nih. dalam konteks investasi ya, kalau di Bank Indonesia itu kita punya RIRU Regional Investment ya, oke. Relation Unit. Kita juga di kantor pusat punya Investor Relation Unit. Di kantor perwakilan luar negeri kita punya Global Investor Relation Unit. Nah ini bisa kita bersama-sama memfasilitasi dan juga mengarrange bagaimana kita mendorong ekonomi dan juga investasi di Jakarta. Seperti kemarin kita juga udah bersama-sama tuh ikut Ya. bisnis matching, kemudian juga kita memperkenalkan bagaimana investasi di Jakarta ke luar negeri berkoordinasi dengan teman-teman BI yang ada di kantor perwakilan begitu. Oh ini yang Jakarta Investment Forum ya Bu ya? Ya, Dengan ya, Jakarta Investment Center betul. ya? Kita kemudian juga kemarin waktu Jakarta Investment Forum itu kayak bikin semacam thematic discussion lah untuk memperkenalkan bagaimana green investment, kemudian juga sharing-sharing Oh, pengalaman. green investment ini termasuk yang menyajikan juga untuk Betul. di Jakarta di masa mendatang gitu ya Bu Tentu. ya? Jadi sekarang orang Karena sudah arah mulai. kebijakannya ya? Iya, jadi sejalan dengan SDGs sebenarnya. Jadi sekarang kita sering dengar istilah ESG ya. Ya. Jadi bagaimana investasi itu tidak hanya dari sisi governance saja, Ya. tetapi bagaimana environmental, bagaimana kita investasi tapi kita tidak mengganggu atau mempengaruhi ekosistem secara lebih tidak baik. Bisa kita mempengaruhi ekosistem dalam investasi asalkan kita yakin bahwa yang kita pengaruhi itu akan memberikan hasil yang lebih baik. Tidak hanya wealth tapi juga wellness dan juga well-being. Nah, kemudian juga bagaimana kemudian kita itu dari sisi sosial. Nah, ini juga sekarang sudah semakin meningkat itu. Jadi semakin peduli investor untuk melihat bagaimana kemudian kalau kita melakukan investasi dampaknya kepada masyarakat sekitar gitu. Kemudian bagaimana kesetaraan ketika kemudian kita memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat di dalam proyek tersebut. Nah, tentunya ini akan terus kita dorong ya. Jadi kita lihat bagaimana preferensi, kemudian juga informasi yang ada di luar itu kita sama-sama sharingkan. Jadi kuncinya tadi kita memang perlu koordinasi dan bakal sering nih lihat saya main-main ke Pemprov.
Pak Munarto menyampaikan tanggapan, luar biasa pembahasan podcast pagi ini, sangat mencerahkan. Saya jadi semakin semangat lagi nih jalanin usaha di Jakarta, walaupun usaha kecil-kecilan. Terima kasih Bu Arli dan Mas Aldi. Terima kasih luar biasa. Saya setuju. Pak Munarto, memang pembahasan podcast hari ini benar-benar luar biasa dan benar-benar menginspirasi kita untuk terus semangat dan optimis nih menjadikan Jakarta sebagai kota global ya Bu ya. Luar biasa nih Ibu. Bu Arli, terima kasih nih Bu. Baik Bu, ini ada pertanyaan dari Daniel. Halo Daniel, apa kabar? Daniel bertanya, izin Ibu Arli, apa yang perlu dipersiapkan oleh Jakarta agar dapat menjadi kota global? Nah, secara sederhana apa nih Bu yang perlu dipersiapkan oleh Jakarta nih Bu? Oleh Jakarta untuk persiapan ya, tentunya yang pertama kita harus melakukan transformasi. Transformasi ini menjadi kota global tentunya kita lakukan secara paralel ya. Jadi sekarang ini kan memang fokusnya Jakarta ini masih kepada beberapa permasalahan seperti kemacetan, banjir, kemiskinan ekstrim dan juga stunting. Ini di semua daerah nih hampir sama nih. Tapi kita juga perlu terus dorong bagaimana perwujudan Jakarta menjadi global city dengan memperhatikan 6 indeks yang tadi saya sampaikan. Nah, itu jadi penting. Nah, selain dari itu tentunya kita perlu mewujudkan Jakarta menjadi kota global ini perlu dukungan, terutama adanya kewenangan untuk bisa mengelola kota global ini tentunya perlu ada kekhususan juga, terutama bagaimana pemanfaatan fiskal, tata ruang, mobilitas, logistik, ekonomi, investasi. Nah itu perlu ada kekhususan. Yang kedua yang paling penting tentunya adalah sinergi, kolaborasi dari berbagai pihak karena di sini tentunya banyak yang memiliki kepentingan karena aspeknya tadi lebih luas tadi ada 6 dan tentunya bagaimana kita melakukan koordinasi dengan wilayah megapolitan di Bodetabek gitu. Dan juga yang terakhir yang kita perlukan adalah bagaimana kita semakin mempersiapkan diri, memperluas tidak hanya infrastruktur transportasi tetapi juga SDM dan penduduknya untuk bisa terbuka untuk menerima investasi dan dari luar, dan juga memperluas aspek pembiayaan. Tidak hanya dari FDI tapi juga bagaimana dukungan dari pasar keuangan baik domestik maupun internasional gitu. Izin Bu Arli, Retno bertanya, apa faktor utama yang membuat Jakarta memiliki daya tarik bagi pelaku bisnis, ekspatriat, dan wisatawan asing? Wah, ini akan dipersempit nih Bu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan secara makro nih, sekarang dipersempit bagi ekspatriat, lalu bagi wisatawan asing. Apa nih daya tarik Jakarta nih Bu? Nah, jadi kalau secara spesifik tadi ada satu dimensi yang sebenarnya tuh khusus menyasar dari interaksi budaya. Oh, interaksi budaya tadi ya. Jadi dari interaksi budaya ini memang bagaimana kita pengembangan dari sisi pariwisata yang membuat mereka nyaman. Jadi misalnya mereka ada kemudian kita masyarakatnya udah bisa menerima, nggak diliatin gitu kan. Mereka bisa nyaman. Kemudian juga mereka punya dapat informasi mengenai rute, kemudian juga event-event yang mereka bisa datangi gitu. Itu dari sisi wisatawan. Dari sisi investor tentunya itu adalah bagaimana kemudahan kemudian transparansi kita di dalam menerima investor, termasuk juga proyek-proyek yang memang kita butuhkan untuk bisa semakin mendukung Jakarta. Itu adalah saya lihat kita sudah bagus ya, termasuk yang dilakukan di tempatnya Mas Aldi di sini gitu. Ada pelayanan satu pintu, kemudian juga ada banyak informasi mengenai investasi strategis. Nah itu merupakan hal-hal yang secara nyata ya akan mendukung dan membuat orang menjadi nyaman untuk bisa berinvestasi di Jakarta. Baik, artinya sektor pariwisata ini juga terus dikembangkan di Jakarta dan ini sangat menarik begitu ya Bu ya. Sebelum mengakhiri, kiranya Bu Arli ini bisa memberikan catatan penting nih Bu pada podcast Rabu Belajar kali ini, khususnya terkait dengan kunci dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Silakan Bu Arli. Oke, baik. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan ya, Jakarta sudah punya modalitas yang besar untuk menjadi sebuah kota global. Memang ada banyak hal yang masih merupakan room for improvement untuk kita tingkatkan bersama-sama. Untuk itu kita terus tingkatkan sinergi, kolaborasi, dan jangan bosan-bosan kalau saya sering main ke Pemprov. Dan tentunya kita semua yang paling penting adalah punya komitmen dan semangat untuk bisa menjadikan Jakarta sebagai kota global yang sukses. Luar biasa. Bu Arli, terima kasih atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Sehat dan semangat selalu ya Bu. Selalu dong.
Baik rekan SN Jakarta dan warganet, demikian tadi perbincangan saya bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Dr. Arliana Abu Bakar. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ketika kamu dalam satu cinta yang lalu saja satu, ku coba untuk mengenalmu, membaca kamu. Oh, lamakah kita bertahan? Setiap tingkahmu membuatku bertanya padaku, apakah kamu benar-benar sayang aku? Tentu saja ku benar sayang kamu. Buktikanlah, buktikan, coba buktikan padaku. Hati ini, cinta ini hanya butuh, hanya ingin dirimu. Dirimu selamanya. Buktikanlah, buktikan, coba buktikan padaku. 2 minggu telah berlalu, masih saja ku tunggu dirimu. Dari dugaanku, perasaan burukku, benarkah aku, salahkah aku yang selalu meragukan cintamu? Lamakah kita bertahan? Setiap langkahku membuatku bertanya padamu, apakah kamu benar-benar sayang aku? tentu saja ku benar sayang kamu. Buktikanlah, buktikan, coba buktikan padaku. Hati ini, cinta ini hanya butuh, hanya ingin dirimu. Dirimu selamanya. Buktikanlah, buktikan, coba buktikan padaku. Urus izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.